Ya, dari deretan wajah lama yang menjadi wajah baru di Kabinet Jokowi JK, perhatian publik jatuh pada Sri Mulyani, lama berkiprah di luar negeri di Bank Dunia setelah dibayang-bayangi skandal kasus Senturi. Sri Mulyani rupanya lulu juga pada rayuan Presiden Jokowi yang memintanya kembali ke tanah air. Sri Mulyani kembali ke arena. Banyak yang menggodanya setelah kemarin ia resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Kabinet Kerja Jokowi JK. Sejumlah netizen yang rindu dengan Sri Mulyani yang selama ini berkarir di Bank Dunia ini bahkan membuat sebuah memes khusus untuknya. Ya, Sri Mulyani adalah orang lama yang menjadi wajah baru di Kabinet Kerja Jokowi. Malang melintang sebagai pengamat ekonomi Indonesia, Sri Mulyani sudah dipercaya sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri sejak era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004. Gonjang-ganjing skandal Senturi tahun 2012 lalu membuat Sri Mulyani sempat menjadi sorotan publik. Ibu 3 orang anak ini dituding ikut andil dalam kasus pemberian dana talangan Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah yang hingga kini belum terselesaikan. Kala itu, proses pemeriksaan Sri Mulyani di Pansus Senturi DPR dan Pengadilan Tipikor menjadi drama publik selama berbulan-bulan. Setelah mundur sebagai Menteri Keuangan saat itu karena bayang-bayang skandal Senturi, karir Sri pun tak surut. Ia justru bersinar di luar negeri sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Cerita hidupnya yang getir di tanah air setelah skandal Senturi ternyata bertolak belakang dengan pengakuan dunia internasional. Ialah satu-satunya orang Indonesia yang masuk jajaran perempuan paling berpengaruh di dunia urutan ke-37 versi majalah Forbes tahun 2016, bersaing dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Sri Mulyani bukanlah orang yang mudah dirayu. Namun, kali ini Presiden Jokowi rupanya tak hanya mampu meluluhkan hatinya, namun juga meluluhkan hati Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim atasan Sri Mulyani yang memintanya kembali mengabdi ke tanah air. Menerima tawaran dari Presiden Jokowi untuk menerima tugas ini dan Bapak Presiden Kim menyampaikan tentu saja berita ini kepada seluruh Board of Directors. Tentu ada banyak reaksi karena saya sedang di tengah-tengah banyak sekali kegiatan di Bank Dunia. Namun mereka memahami pentingnya untuk memperkuat perekonomian Indonesia karena Bank Dunia melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang diharapkan tentu bisa mencapai 2 tujuan yang sesuai dengan tujuan Bank Dunia, yaitu mengentaskan kemiskinan. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.